Sabtu 7 November 2024, masa Women's March Jakarta menggelar aksi bertajuk Akhiri Diskriminasi Lawan Patriarki di Silang Monas, Jakarta. Di tengah guyuran hujan, masa aksi menyoroti maraknya praktik diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dan kelompok rentan. Menurut laporan Jakarta Feminis, pada 2023 ada 180 kasus pembunuhan kepada perempuan atau femisida di Indonesia. Namun, hanya sebagian kecil yang ditangani secara serius. Sekarang kita sama-sama tahu tentang kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender dan bagaimana sebetulnya perempuan selalu didiskriminatif dan dianggap kelas 2 oleh masyarakat secara umum. Apa-apa nyalahin korban. Jadi femisida itu adalah bentuk terakhir dari kekerasan terhadap perempuan. Akhiri femisida dengan cara adalah mengakhiri diskriminasi berbasis gender, dengan mengakhiri kekerasan berbasis gender, dan itu harus ada di setiap lini kita, tidak hanya di pemerintah tapi di masyarakat kita, dan harus didukung dengan instrumen-instrumen yang ada di negara. Kita harus melawan patriarki istilahnya ya, karena banyak juga abayan-abayan dari kelompok perempuan itu berasal dari sifat-sifat patriarkis. Salah satunya yang kami dorong gitu ya, yang ICJR concern adalah di aparat penegak hukum. Seringkali kan ketika ini kan berkelindan, ketika perempuan ngaduin kekerasan dalam rumah tangganya justru didamaikan. Nggak dianggap sebagai kekerasan berbasis gender, terjadi bertahun dan akhirnya sampai dengan dibunuh. Nah ini di semua aktor perlu dijamin gitu ya, bahwa ada semangat ataupun ada kepercayaan diskriminasi berbasis gender itu harus dihapuskan, dan di aparat penegak hukum ketika dia berhadapan dengan siapapun, termasuk yang paling penting adalah dengan korban, dia harus percaya terlebih dahulu gitu bahwa ada diskriminasi berbasis gender, ada kekerasan berbasis gender, sehingga responnya bisa sensitif gender. Nah itu nggak ada di Indonesia, nah makanya kita suarakan gitu. Sekalipun kita punya undang-undang TPKS, kalau aktor-aktornya masih patriarki, kalau aturan lainnya misalnya hukum acara pidana kita masih patriarki, yang ada ya seperti saat ini korban nggak bisa mendapatkan keadilan dari sistem peradilan pidana kita saat ini. Sebenarnya kita akhirnya menangkap corak yang masif gitu ya. Kita punya perda diskriminatif di tingkat peraturan daerah, kita punya undang-undang nasional yang menyasar kelompok-kelompok rentan gitu, menyasar teman-teman LGBTIQ, terus juga menyasar perempuan di level perda gitu. Banyak kriminalisasi berkaitan misalnya dengan teman-teman dengan HIV dan lain sebagainya. Nah ini memberikan urgensi. Sebenarnya negara kita serius nggak sih menangani diskriminasi ini gitu. Di Women's March Jakarta juga mendorong adanya pembahasan undang-undang, penyusunan undang-undang terkait dengan penghapusan diskriminasi secara komprehensif. Adalah para korporasi membiarkan rakyatnya kehilangan mata pencarian. Upah yang dinaikkan hanya 6,5%, tapi pajak menjadi 12%. Itu adalah pemiskinan secara struktural terhadap rakyatnya, betul nggak? Aku sih sangat mendorong diantaranya 3 tuntutan yang ada di dalam tuntutan WMJ 2024. Diantaranya yang pertama adalah mendorong depatologisasi transgender. Depatologisasi transgender adalah upaya untuk mengajak masyarakat, pemerintah, semuanya pokoknya untuk berhenti melihat transgender sebagai penyakit, karena WHO sendiri sudah mencabut transgender dari daftar klasifikasi gangguan jiwa. Itu satu. Kedua, tuntutan yang kami dukung adalah untuk pemerintah mencabut kebijakan-kebijakan diskriminatif yang dapat mengkriminalisasi dan atau dapat membuat teman-teman LGBTIQ+, termasuk trans laki-laki, semakin dalam posisi yang rentan. Lalu yang ketiga adalah mendorong legislasi RUU anti diskriminasi yang komprehensif. Disabilitas kami juga punya hak. Masih ada perbincangan hangat dari kami tentang aksesibilitas, tentang diskriminasi, kekerasan, pendidikan. Kami sudah habiskan tenaga kami habiskan waktu kami lelah. Kami marah. Kita berharap Indonesia mau membuat komisi atas rekomendasi CEDAW
yaitu Femisida Watch. Jadi komisi khusus untuk menghitung pembunuhan terhadap perempuan gitu, dan mungkin juga diakui bahwa femisida yang masif ini harus ditangani, bukan cuman ya sebagai berita dan sensasional berita aja, di masyarakat aja begitu. Kondisinya saat ini pemerintah dan DPR nggak baik-baik aja, institusi negara kita nggak baik-baik aja, makanya kita harus bersatu bersama untuk mendorong perbaikan tersebut dengan memberdayakan diri kita masing-masing, dan ya salah satunya dengan menginisiasi Women Smart Jakarta ini, bahwa ada diskriminasi berbasis gender. Diskriminasi berbasis gender nggak cuman korbannya perempuan, laki-laki juga menjadi korban di dalamnya. That's why kita harus saling bersama-sama untuk mendorong adanya langkah-langkah operasi dari pemerintah dan DPR. Sebenarnya kalau untuk pemerintah sendiri aku nggak mau berharap tinggi ya, dan aku juga pribadi nggak begitu melihat ada harapan yang bisa diselipin gitu untuk dilakukan sama pemerintah, karena sampai detik ini juga teman-teman trans masih belum diakui, masih belum dilindungi hak asasinya, masih belum ditegakkan hak asasi manusianya, padahal kami juga sama-sama warga negara. Sudah saatnya pemerintah untuk mengarusutamakan gender dan kelompok-kelompok marginal lainnya dalam setiap pengambilan keputusan dan kebijakan. Aku nggak bakal punya anak ke depannya, tapi aku punya ponakan perempuan banyak banget. Ngebayangin dunia yang sekarang buat ponakan-ponakan aku tuh sedih banget gitu. Jadi semoga ke depannya semua yang tuntutan-tuntutan kita tercapai.